Walaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, ya seperti apa ini lalu bisa menghadang laju inflasi yang diekspektasi oleh beberapa analis ini masih akan terus tinggi begitu sepanjang tahun ini? Oke, baik. Memang kita lihat apa namanya, Bank Indonesia kemungkinan akan menaikkan suku bunga kalau sudah melihat ada tanda-tanda core inflation yang lebih tinggi gitu ya. Jadi memang kita lihat kalau ada kenaikan suku bunga, kemungkinan apa namanya, aktivitas ekonomi, pemulihan demand terutama itu bisa agak sedikit direm ya, agak sedikit melambat gitu ya, sehingga mengurangi tekanan terhadap inflasi. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, sumber inflasi saat ini tuh ada di tidak hanya ada di core, tidak hanya dari sisi demand recovery, tapi juga dari sisi pangan dan dari sisi energi ya. Dari energi mungkin tadi sudah di apa namanya, langkah-langkah pemerintah untuk dari sisi fiskal itu bisa sedikit meredam dari sisi energi, tapi dari pangan ini yang perlu kita apa namanya, perhatikan lebih lanjut gitu ya. Kita lakukan berbagai upaya untuk bisa menahan inflasi dari sisi pangan gitu. Namun demikian memang so far kalau kita lihat angka-angka indikator ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kita harus ingat inflasi ini meningkat secara global. Namun demikian peningkatan inflasi Indonesia itu masih di bawah dibandingkan mungkin peer kita seperti Thailand yang sudah di 7%, kemudian Filipina gitu ya, dan tentunya di bawah dari negara-negara maju yang sudah sangat tinggi inflasinya. Sementara dari sisi apa namanya, indikator-indikator eksternal lain itu pun Indonesia masih lebih baik ya, dibandingkan negara-negara peers. Jadi harapannya kalaupun ada dampak dari peningkatan inflasi, kemudian potensi kenaikan suku bunga, harusnya recovery ekonomi Indonesia itu masih dapat berlanjut ya. Walaupun mungkin angkanya sedikit di bawah forecast kami, tapi harusnya masih bisa terus menuju pemulihan gitu ya. Baik. Kemudian kalaupun Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan, seperti apa ekspektasi dari para ekonom? Memang kita memperkirakan tahun ini BI akan menaikkan suku bunga ya. Perkiraan kami sih mungkin antara 50 sampai 75 basis point. Harapannya tentu tidak lebih dari itu ya. Kita harapkan inflasi bisa mulai apa namanya mereda, terutama kalau kita harapkan dari segi apa namanya, gejolak globalnya juga mulai mereda gitu ya. Namun memang ini tidak bisa di luar kuasa kita ya. Namun mungkin tahun ini dengan situasi yang semakin apa namanya, agak volatile ini, BI akan menaikkan suku bunganya. Perkiraan kami antara 50 sampai 75 basis point. 50 hingga 75 basis point ini untuk jangka waktunya apakah juga sudah diekspektasi? Mungkin di akhir tahun ya, Mbak. Ibu Dian, kalau kita mendengar yang disampaikan pemerintah ini kan selalu mengatakan kalau memang ekonomi kita ini sebenarnya lagi dalam fase yang kuat begitu. Tapi kalau kita berkaca pada pasar modal di hari ini sepertinya para investor ini juga sangat mudah sekali tergoncang begitu dengan isu perekonomian kita dengan angka inflasi yang ada begitu. Tapi sebenarnya kalau dari pengamatan Ibu, seperti apa sih fundamental kita? Baik, sebenarnya fundamental kita masih sangat bagus ya, Mbak Anneke ya, karena memang kita lihat berbagai data ekonomi Indonesia itu masih sangat bagus dibandingkan peers. Kita kan harus memposisikan kita dengan di antara negara-negara lain, karena yang terjadi saat ini terjadi secara global ya, semua negara mengalami tekanan. Namun kalau kita lihat data trade kita terutama ya, kita sangat diuntungkan dengan meningkatnya harga komoditas ya. Trade balance kita masih tinggi ya, walaupun memang ada sedikit penurunan, tapi levelnya masih tinggi. Kinerja ekspor kita juga masih tinggi. Nah, ini tidak semua negara memiliki performa yang sama gitu ya. Kemudian kita juga lihat dari sisi konsumsi, ini pemulihan sedang berlangsung, confidence masyarakat masih cukup baik gitu ya. Secara sektoral juga berbagai sektor sudah menunjukkan pemulihan ekonomi ya, memulai pemulihan kinerja gitu ya. Nah, ini yang bisa menjadi kekuatan bagi perekonomian Indonesia di tahun yang sangat volatile ini ya. Kita lihat juga kondisi eksternal seperti misalnya kita kalau di pasar keuangan kita melihat memang IHSG agak sedikit volatile ya. Tapi so far kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, performa kita termasuk yang paling baik.